Jajaran Resort Pemangkuan Hutan KRPH, Malangbong Kawasan Pemangku Hutan KPH, Garut melakukan peninjauan langsung terhadap laporan pembalakan liar yang terjadi di kawasan hutan Gunung Cakrabuana, Kabupaten Tasikmalaya, Kamis, tanggal 21 Juli tahun 2022. Kepala Resort Pemangkuan Hutan KRPH, Malangbong Kabupaten Garut Dedika kepada insiden 24.com saat peninjauan langsung bersama ke kawasan Cakrabuana menyebut, pembalakan yang terjadi di petak 2 blok gedong kawasan Gunung Cakrabuana berkisar seluas 1 hektar. Berdasarkan hasil pengecekan langsung di lokasi terjadi pembalakan seluas kurang lebih 1 hektar, diprediksi beroperasi selama 3-4 hari, ungkapnya kepada insiden 24.com di blok gedong Gunung Cakrabuana. Dedi menyebut menurut catatan pemetaan di wilayah kerja KPH Garut, kawasan tersebut termasuk dalam kawasan hutan khas alam sekunder yang peruntukannya digunakan untuk perlindungan kawasan hutan. Selain itu kawasan tersebut diperuntukkan kegiatan pelestarian dan edukasi bagi para kelompok pecinta alam dalam melakukan pendidikan dan penelitian. Ia menyebut berdasarkan hasil identifikasi diduga pembukaan lahan tersebut akan digunakan untuk penanaman kebun kopi. Untuk sementara ini akan melakukan pemantauan tiap hari, agar kegiatan ini tidak berlanjut, terangnya. Dedi menambahkan kerusakan penebangan yang terjadi tidak terjadi pada tanaman khas kayu alam, tetapi masuk dalam tanaman bawah perdu. Penebangan kayu alamnya tidak ada, sifatnya tidak ada penebangan yang menimbulkan kerugian terhadap negara, karena ini yang ditebang tumbuhan bawah atau tanaman perdu, tandasnya. Sementara itu salah satu dari personel Eiger Adventure Service Team East Indonesia Galidonarico Team yang pertama menemukan lokasi pembalakan menyebut dirinya bersama timnya kaget karena beberapa hari yang lalu masih lebat dengan tumbuhan tetapi kini telah berubah dengan banyaknya batang pohon kayu yang berserakan. Saya kaget sekali sewaktu tim melakukan peninjauan ulang untuk kegiatan pelaksanaan kegiatan Women Jungle Survival KUH 2022, lokasi telah berubah, padahal beberapa hari kebelakang masih lebat. Terangnya kepada insiden 24.com, Kamis tanggal 21 Juli tahun 2022 malam. Ia menyebut sewaktu timnya bertemu dengan oknum pelaku pembalakan lahan tersebut, penebangan tersebut sudah memiliki izin dari pihak perhutani. Menurut tim survei terakhir ditanyakan kepada oknum yang menebang, penebangan baru 1 hektar dari luasan yang akan dia atau oknum buka lebih dari 3 hektaran yang katanya menurut mereka telah berizin, terangnya. Namun dirinya bersama timnya menimbulkan kegelisahan, kawasan hutan yang asri harus dibabat untuk kebun kopi, padahal menurutnya kawasan tersebut bukan kawasan hutan produksi, sebab di lokasi tersebut tidak ada satupun pohon produksi yang ditanam di kawasan tersebut. Itu rasanya bukan hutan produksi, dan tidak layak untuk dijadikan kebun kopi, kalau mau ya harus tumpang sari bukan tebang kawasan, tandasnya. Ia menyayangkan puluhan pohon tegakan yang ditebang adalah kayu endemi di kawasan Gunung Cakrabuana, padahal pohon yang memiliki diameter kisaran 50 cm sampai 1 meter yang memerlukan waktu pertumbuhan sedikitnya 7-10 tahun. Kalau bukti biasa barinya ya. Boleh. Ya. Ini Pak salah satu bentuk kami ini langsung respon ke lapangan untuk mengecek lokasi ini. Kami sudah ada bukti ini walaupun di pohon ini ada bukti bahwa kami itu sudah memberikan peringatan kepada yang diduga ini melakukan kegiatan Sebagai simbol ya? ya betul, bukti bahwa kami itu sudah menindaklanjuti informasi Pak. Jadi kami berhubung ini pelakunya sementara ini tidak diketahui, kami sebagai bukti bahwa kami itu sudah mengecek lokasi ini buktinya Pak, ada di ini. Semua pihak yang masuk ke sini melihat bahwa dari pihak perhutani sudah ada tindakan pengecekan untuk tindak lanjut selanjutnya Pak, begitu. Siap.
Jadi nurewasnya Pak pemberitaan anu kamari. Pohon di hutan alam itu masih belum ada yang ditebang Pak. Masih sifatnya tanaman perdu strata 3 lah, masih Iya. tanaman. Ya kan kayu-kayu mah teu wantuna nembang kan kayu-kayu. Nah, di lokasi baru gitu. Upami aya sistem jadwal mah gitunya. Gitu ngobe. Perlu na urang kerjasama teh dina jadwal ge ulah sampai nepikeun ka pagedrug nu akhirna sagala tempat kabeh kaubek gitu nya. Kulut Ieu teh pal. bagi batasnya. Mohon Pak. Tadi itu tadi Kasih Kak. Tadi ya kahana. dibunuhna teh. Kapungkur mah eta nganggo ieu nganggo tembaga, Pak. Ieu teh tidak ke arah ya. Terus hancur ya. Hancurin. Ieu teh tembus kadituna teh. Adi kadituna kieu jalana dugi ka mana? Kami kieu jalan kieu. Mudun nurugtug itu mah mudun. Disebat kipare teh ieu lemes ieu teh. Pada kikesik hampir sami sareng kikesik gitu. Daun lalusnya. Iya, ya. Dan sanin kan eta nepi. Sanes. Ya upami tadi pengelolaan anak koordinasi sareng LMDH lebih tertata. Lebih tertata. Jadi kayaknya biasa. Nah, bentuk kerjasama. Ritehna itu milik sahanya. Milik rakyat kan. Rakyat. Oh. Rakyat. Oh, kudanya. Iya, berkebun. Kawasan Gunung Cakrabuana, Kang. Baik. Untuk menentukan kawasan latihan kita kan survei ke beberapa lokasi. Iya. Dari beberapa lokasi akhirnya kita memilih Cakrabuana karena kita ingat sekali bahwa kawasan Cakrabuana yang sudah kita gunakan di periode sebelumnya punya keanekaragaman hayati yang kaya dan berlimpah. Ya. Sehingga tema kita Women Jungle Survival Course ini cocok rasanya di sana di Cakrabuana. Untuk keperluan itu makanya kami mengurus izin dan melakukan survei. Ya. Survei pertama dilaksanakan pada tanggal 25 Juni untuk memastikan kawasan itu masih utuh dan bisa digunakan. Dan ternyata Cakrabuana punya daya rehabilitasi yang bagus. 7 bulan itu sudah rapat kembali. Kemudian izinnya diurus ke Muspika, dari mulai izin lokasi dari RT, Punduh, kemudian kecamatan, Polres sama dan Ramil untuk memastikan izin ini, kegiatannya berizin. Berikutnya tanggal 11 tim teman-teman dari Gempa yang bekerja sama dengan kami melakukan survei kedua untuk melihat lokasi dan pengambilan gambar untuk dibahas di tim instruktur dan pelatih
sampai sejauh mana si kondisi ini layak atau tidaknya, sehingga untuk menentukan alur kegiatan. Iya. Lokasi masih utuh tanggal 18 pada saat kami kembali ke kawasan ini untuk memulai kegiatan. Kami membawa tim operasional, tim pendamping dan tim pelatih untuk menentukan kembali alurnya dan menentukan luasan kawasannya. Iya. Betapa kagetnya kami ketika camp 1-nya sudah kami tentukan dan fotonya masih ulit di tanggal 25 itu, kawasannya sudah berubah, sedang ada penebangan. Kira-kira berapa hektar Kang itu? Yang menurut tim survei terakhir itu ditanyakan pada yang mereka menebang, katanya baru 1 hektar dari luasan yang dia akan buka lebih dari 3 hektaran. Yang katanya menurut mereka sudah berizin gitu. Oke. Nah, kita kaget aja, tidak mempermasalahkan itu sementara. Kita konsentrasinya karena peserta besok mau datang, akhirnya kita mengalihkan lokasi camp 1 ke lokasi yang lain. Namun itu timbul kegelisahan. Kenapa kawasan yang asri dan lestari itu harus dibabat yang katanya untuk pembuatan kebun kopi?